Anak sesangi muncul amor yang kan tiada opsi buangin dari memulaso non ci opsi wa barioso like an echo in the forest harugadora ogechi amulida up to the sea yeah life goes on. Once again. Hai Bun, udah nonton sinetron Azab K-popper di salah satu TV swasta? Meresahkan banget ya Bun. Dan sinetron itu mengundang berbagai macam komentar dari netizen, khususnya dari para K-popper. Kita lihat beberapa di antaranya ya. Kebanyakan komentar itu sebagian besar mengecam ya, karena emang sinetronnya itu seperti mengada-ngada, tidak sesuai dengan fakta dan agak lebay. Sebagian besar itu yang nonton sinetron itu kan emak-emak ya. Nah, jadi si emak itu seperti punya bukti, punya alasan untuk menyalahkan anak gara-gara anaknya suka K-pop. Ada yang komen katanya gara-gara emaknya nonton sinetron Azab itu, jadi dia langsung disalahin sama emaknya. Katanya gara-gara suka K-pop, istrinya selingkuh, jadi dia takut anaknya nanti selingkuh kalau punya suami. Itu terlalu lebay ya mak. Terus ada juga gara-gara nonton sinetron itu, maknya langsung menyita semua albumnya dan membuang semua album-album K-pop punya dia. Padahal itu mubazir ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu khususnya buat emak-emak, kenapa sih mak itu nggak suka kalau anaknya suka K-pop? Mak benci anaknya suka K-pop atau bahkan benci sama K-popers karena selama ini yang dicari, yang dilihat itu sisi negatifnya. Jadi bawaannya negatif thinking mulu ya mak. Padahal kalau mau nyari, banyak sekali sisi positifnya mak dari seorang K-popper itu. Nih beberapa di antaranya. Nah, itu tadi beberapa contoh positif ya mak. Jadi K-popper itu tidak selalu negatif, ada sisi positifnya tadi seperti penggalangan dana, membantu bencana korban Suriah, ada yang membantu korban badai kemarin di Filipina, ada yang menggalang dana untuk menanam pohon pinus, ada yang menggalang dana untuk melestarikan beruang kutub. Saya sebagai emak-emak yang anaknya seorang K-popers, saya melihat dampak positif dalam diri anak saya ya mak. Semenjak dia menyukai K-pop, dia jadi termotivasi untuk belajar, untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah
ke Korea. Jadi secara tidak langsung dia memotivasi diri sendiri untuk menggapai cita-citanya ya, untuk meraih cita-citanya seperti para idol-idol K-pop itu. Karena tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Jadi saya selalu menanamkan kepada anak saya, contohlah idol-idol K-pop itu, mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai cita-citanya ya, Mak. Kita sebagai orang tua berkewajiban untuk menuntun anak tanpa melarang anak untuk menyukai atau mengidolakan seseorang. Justru kewajiban kita untuk menuntunnya agar selalu di jalan yang benar, tidak berlebihan dan tidak membelot. Justru kalau misalkan kita melarang anak kita, anak itu akan membangkang dan akan membohongi di belakang kita. Jadi kalau misalkan kita larang-larang anak kita, nanti anak kita akan membangkang atau bahkan akan berbohong di belakang kita. Misalkan dia pengen beli album, dia pakai uang sekolah. Sementara saya kasih tahu anak saya, misalkan kamu suka grup ENHYPEN, kamu pengen beli album ENHYPEN, kamu berusaha dulu sendiri, misalkan kamu nabung dari uang sekolah, nanti sisanya baru saya tambahin. Nah, saya dukung meskipun dalam hal-hal kecil, dan itu berdampak kepada psikologis anak saya ya. Jadi anak saya itu selalu terbuka, selalu jujur, karena dia menganggap saya itu seperti teman, bisa diajak curhat mengenai K-pop, dan pastinya anak juga jadi nyaman karena dia punya teman untuk sharing. Dia jadi tidak seperti mempunyai musuh. Kalau misalkan emaknya menganggap dia musuh karena suka K-pop, emaknya itu selalu menyalahkan dia, jadi dia itu merasa insecure ya, Mak. Kadang saya suka heran ya, kenapa K-popper itu selalu dibully, dipandang sebelah mata hanya gara-gara suka K-pop. Apa yang salah dari artis-artis K-pop itu? Kalau misalkan artis K-pop itu pakai make up, itu ya karena kultur Korea sama Indonesia kan beda. Netizen Korea sana itu menuntut idolnya itu harus tampil sempurna, sesempurna mungkin. Jadi ada titik sedikit pun, ada tai lalat pun harus ditutupin, mereka harus tampil sempurna. Meskipun dalam keseharian mereka tidak bermake up, itu cuma tuntutan tampil di atas panggung ya, tampil di depan kamera. Sekarang kita lihat kelebihan idol atau artis-artis K-pop itu dibandingkan dengan artis-artis kita ya dari Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu artis yang punya sensasi itu, yang nyari sensasi pasti langsung terkenal. Orang-orang itu, stasiun TV itu langsung mengundang dia. Sementara di sana, di Korea itu, orang yang punya sensasi itu, punya skandal itu, langsung karirnya mati. Dan untuk menjadi terkenal itu susah banget ya di Korea itu. Seorang idol K-pop itu harus di-training minimal 3 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Nah, 10 tahun itu juga mending kalau debut, ada yang gak debut. Jadi untuk menjadi terkenal itu tahapannya susah banget ya di Korea itu. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia cukup cari sensasi aja, langsung terkenal, langsung jadi artis, diundang di mana-mana.
Jadi sekali lagi khusus untuk emak-emak, kenalilah apa yang disukai oleh anak kalian ya mak. Ambil sisi positifnya dan selalu tuntun anak kita agar tidak membelot dan tidak berlebihan. Dan sekali lagi jangan pernah melarang karena itu akan berdampak terhadap psikologis anak kita ya mak. Sebaiknya kita support mereka selama dalam hal yang positif ya mak ya. Sekian dulu video dari saya. Thanks for watching.